kayaknya jangan dulu deh kalau kamu keburu-buru gerusa-gerusu beli villa karena kelihatannya menarik aja dan untung buat bisnis ke depannya. Soalnya kalau kita ngomongin beli villa di Bali hari ini, apalagi buat investasi ya, jangan cuma lihat yang ada di brosur, estetik di video, atau bagus pas open house aja. Soalnya yang paling penting itu bukan cuma tampilannya, tapi kualitas properti itu ke depannya. Jadi buat kamu yang mau beli villa besok, simpen segmen Kamus Properti satu ini, kita jelasin istilah serius biar kamu mengerti. So langsung aja tanpa bertele-tele, berikut udah kami rangkumin nih checklist sederhana sebelum kamu beli villa. Save dan like ya biar nggak lupa. Yang pertama adalah legalitas tanahnya harus clear, oke? Karena secantik apapun villanya, kalau status tanahnya bermasalah, resikonya juga ikut besar. Yang kedua, sertifikatnya harus aman dan jelas. Pastiin semua dokumennya memang sesuai dengan properti yang akan kamu beli. Jangan cuma dengar penjelasan, tapi pastiin semuanya bisa dibuktiin bener nggak nih ya pasal yang ini. Nah, ketiga, izin bangunannya komplit. Ini penting juga supaya villa yang Anda beli emang dibangun sesuai aturan, nggak cuma asal selesai aja. Keempat, yaitu cek zonasinya. Ini penting juga. Banyak orang baru tahu soal zonasi setelah udah beli. Padahal ini nentuin lokasi tersebut emang diperbolehkan nggak ya untuk bangun villa atau enggak. Selanjutnya, lihat juga siapa developernya. Developer yang punya experience dan track record yang baik itu biasanya jauh lebih bisa dipercaya nih daripada sekedar menawarkan harga murah aja. Terus jangan lupa lihat kualitas bangunannya juga. Jadi bukan cuma cat yang rapi atau furnitur yang bagus, tapi struktur bangunan, material yang dipakai, sampai detail pengerjaannya itu juga penting. Karena villa ini akan jadi aset bertahun-tahun ya. Ingat ya, bertahun-tahun. Terus lihat lokasinya. Apakah kawasan tersebut berkembang? Apakah aksesnya semakin bagus? Apakah banyak fasilitas baru bermunculan? Karena biasanya ketika sebuah kawasan berkembang, nilai properti juga pasti ikut tumbuh. Kemudian kalau tujuan kamu investasi nih, jangan lupa cek juga potensi sewanya. Jadi jangan langsung percaya angka yang terlalu naik atau tinggi, ngayal bakal dapat 1 M tiap bulan. Lebih baik pakai angka yang realistis supaya nanti ekspektasinya sesuai dengan kenyataan. Pastiin juga semua biaya dijelaskan dari awal ya. Awas, jangan sampai lupa loh. Harga beli, pajak, biaya notaris, maintenance, sampai biaya lainnya. Jadi semakin transparan biasanya proses transaksinya juga semakin nyaman. Terakhir nih, yang menurut saya paling sering dilupakan, yaitu exit strategi. Coba tanyain ke diri sendiri, kalau 5 atau 10 tahun lagi ingin dijual, apakah villa ini masih menarik? Kalau ingin disewakan, apakah marketnya masih ada? Karena membeli properti bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal gimana sih aset itu tetap bernilai sampai di masa depan. Nah, kalau kamu sedang cari villa di Bali Selatan, khususnya kawasan Ungasan, Pecatu, salah satu proyek yang siap untuk di checklist semua di atas ya, itu Sabani Villa. Jadi bukan hanya karena desain modern, tapi juga karena memang dikembangin dengan memperhatikan banyak hal. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, mulai dari legalitas, lokasi yang terus berkembang, sampai potensinya sebagai aset investasi jangka panjang. Jadi sebelum mutusin untuk beli villa, jangan cuma bertanya bagus nggak ya, tapi mulai biasain bertanya nih, villa ini bener-bener aman atau layak untuk saya miliki nggak ya? Karena investor yang cerdas bukan yang paling cepat membeli, tapi yang paling teliti sebelum memutuskan. Stay smart, stay fast, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next kita akan bahas apa ya? Komen di kolom komentar.